Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Agak mules, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dimohon ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Jerry, Bu. Tolong Mas Jerry untuk dipimpin doa ya. Mas Jerry ada? Oh, oke, Bu. Ya, sebelumnya berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Jerry. Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Linda izin, Bu. Oh, Linda izin. Siti ada? Hadir, Bu. Danang? Hadir. Hardi? Hadir. Taufik? Hadir, Bu. Jerry ada ya? Hadir. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi masalah pokok ekonomi ya. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum. Bu. Belum belajar semua ya ini. Baiklah, kalau gitu kita belajar bersama-sama. Nah, tujuan kita mempelajari masalah pokok ekonomi yang pertama ya, kita dapat menjelaskan pengertian dari masalah pokok ekonomi. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di ekonomi klasik dan modern. Dan yang terakhir, yaitu kita dapat memberikan contoh dari permasalahan ekonomi. Nah, selanjutnya, pengertian dari masalah pokok ekonomi. Ada yang tahu pengertian dari masalah itu sendiri apa? Masalah itu sendiri pengertiannya ialah problematika yang kita hadapi atau kita alami. Sedangkan pengertian dari masalah ekonomi itu sendiri ialah masalah yang timbul ketika kebutuhan dan keinginan manusia bertemu dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Jadi di sini maksudnya sumber daya yang jumlahnya terbatas itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia karena jumlahnya yang sangat banyak. Nah, ada yang bisa memberikan contoh masalah ekonomi di negara kita yang baru-baru ini menjadi booming itu ada yang bisa memberi contoh? Ya, Bu. Ya, Mas Taufik, contohnya apa? Kelangkaan Apa? minyak goreng. Ya, kelangkaan minyak goreng. Terus lainnya? Kenaikan harga pertamax, Kenaikan Bu. harga BBM, Bu. Ya, itu juga. Terus kelangkaan beras. Nah, selanjutnya, permasalahan ekonomi itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ekonomi klasik, dan yang kedua, ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik itu sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, permasalahan produksi. Yang kedua, permasalahan distribusi. Dan yang ketiga, permasalahan konsumsi. Yang pertama, kita membahas tentang permasalahan produksi ya. Permasalahan produksi. Ada yang tahu pengertian dari produksi? Belum ada yang tahu ya? Pembuatan barang, Bu. Oh ya, benar. Nah, pengertian dari produksi itu sendiri ialah kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku, baik berupa
produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang pada akhirnya untuk menambah nilai guna suatu barang. Nah, di sini apa sih yang menjadi tugas produsen? Nah, di sini produsen harus bisa mengetahui jenis produk dan barang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen agar barang tersebut tidak langka atau selalu tersedia di pasaran. Begitu ya anak-anak? Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang permasalahan distribusi. Ada yang tahu pengertian dari distribusi itu sendiri? Penyaluran barang, Bu. Ya, distribusi itu pengertiannya ialah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar secara luas. Nah, tujuan dari distribusi ini ialah agar produk yang dihasilkan oleh produsen itu sendiri bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, contoh dari distribusi ini ialah jasa pengangkutan barang. Jasa pengangkutan barang ya. Nah, tapi di distribusi ini biasanya timbul permasalahan seperti kayak baru-baru akhir-akhir ini tuh ada kelangkaan solar ya. Kan biasanya produk-produk itu dikirim melalui kendaraan jasa pengangkutan barang. Tapi akhir-akhir ini ada kelangkaan solar yang menyebabkan para truk-truk itu menjadi tidak bisa menyalurkan produknya. Ya, karena terhambat kelangkaan solar itu. Nah, yang terakhir ialah permasalahan konsumsi. Ada yang tahu pengertian dari konsumsi itu? Ada yang tahu? Pengertian dari konsumsi? Orang yang menggunakan, Bu. Ya, betul sekali Mbak Dudi. Pengertian dari konsumsi itu ialah kegiatan menggunakan produk baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di dalam konsumsi ini timbul dua permasalahan. Yang pertama, apakah barang yang dihasilkan oleh produsen itu habis terpakai oleh konsumen atau justru malah tidak terpakai atau malah sia-sia. Nah, dalam hal ini yang dimaksud itu produsen. Dalam hal ini produsen juga harus memikirkan bagaimana kualitas produk yang dihasilkan. Nah, karena bisa jadi produk yang dihasilkan ini kurang bagus atau malah harga jualnya yang tinggi sehingga produk ini tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Nah, bukan hanya dari pihak produsen saja, akan tetapi dari pihak konsumen juga harus memikirkannya, juga harus menyerap daya belinya agar bisa membeli setiap produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi klasik, permasalahan ekonomi modern. Nah, permasalahan ekonomi modern ini lebih kepada mempelajari perilaku konsumen secara detail hingga faktor penentuan harga di pasar. Permasalahan ekonomi modern ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, BOAT. BOAT ini menyangkut tentang apa barang yang akan diproduksi serta berapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua, WHO, bagaimana. Bagaimana ini menyangkut bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi dan siapa yang akan menikmati keuntungannya. Nah, kita bahas satu-satu ya ini. Yang pertama kita membahas buat apa. Nah, di sini produsen harus bisa menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Nah,
setelah produsen menentukan barang dan jasa yang diproduksi, produsen juga harus menentukan berapa kuantitas atau jumlahnya. Karena jika produsen mengalami salah perhitungan, hal ini akan menimbulkan kefatalan atau kebangkrutan. Kok bisa menyebabkan kefatalan atau kebangkrutan? Karena barang yang dihasilkan oleh produsen itu sendiri belum tentu disukai oleh konsumen. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Sementara belum, Bu. Belum, Bu. Jadi kalau gitu kita lanjut. Nah, yang kedua tentang bagaimana sih cara memproduksi barang tersebut? Nah, setelah produsen menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi beserta jumlahnya, tugas dari produsen ialah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Apakah produsen akan menggunakan tenaga manusia atau akan menggunakan mesin? Nah, jika produsen akan menggunakan tenaga manusia, produsen harus mengeluarkan upah atau gaji untuk menggaji atas tenaga yang diberikan oleh itu ya, manusia itu ya. Atau kalau produsen memilih untuk menggunakan mesin, produsen juga harus memikirkan biaya untuk membeli dan biaya perawatannya. Jadi di sini produsen harus menentukan teknik produksi yang paling efisien. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang forum. Nah, forum ini untuk siapa barang tersebut diproduksi dan siapa yang akan menikmati keuntungannya. Nah, jadi barang tersebut itu diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, akan tetapi juga ada pihak-pihak lain yang akan menikmati keuntungannya. Misalnya seperti yang pertama ya konsumen itu sendiri yang si pemakai produknya, dan yang kedua ialah si pemilik bahan baku yang bahan bakunya tadi dibeli oleh produsen untuk membuat produk. Yang ketiga ada juga investor yang menanamkan uangnya itu di perusahaannya, dan yang terakhir ada si produsen itu sendiri yang membuat produknya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Kalau belum, Ibu kasih tugas ya. Nah, tugasnya tolong dibagi menjadi 2 kelompok. Tolong dicatat ya tugasnya. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang ya ini. Kelompok 1 soalnya mengapa masalah ekonomi itu dapat terjadi ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa ini? Saya, Bu. Saya. Ya. Kelompok 2. Saya, Bu. Saya, Bu. Kelompok 2 siapa? Seri sama Mas Danang, Bu. Ya, jadi kelompok 1 soalnya mengapa masalah ekonomi dapat terjadi. Yang kedua, sebutkan permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi di negara kita. Ibu beri waktu 3 menit untuk menjawab. Kalau sudah nanti bisa dipresentasikan. Kelompok 2 sudah, Bu. Ya, kelompok 2 Danang silahkan. Sebutkan contoh masalah pokok ekonomi yang dihadapi negara kita. Nah, yang dihadapi negara kita itu seperti kelangkaan minyak goreng, terus Ya. bahan pokok makanan, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam. Ya, untuk kelompok 2 bagus sekali jawabannya. Kelompok 1 apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, Siti bisa dipresentasikan. Tadi pertanyaannya
Mengapa masalah ekonomi dapat terjadi? Masalah ekonomi dapat terjadi karena sumber daya yang jumlahnya terbatas dalam memenuhi keinginan manusia. Ya, kelompok 1 jawabannya bagus sekali. Nah, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Nah, itu tadi materi kita mengenai masalah pokok ekonomi. Selanjutnya kita review bersama-sama tentang materi yang kita pelajari tadi ya. Mulai dari pengertian masalah pokok ekonomi, yang kedua contoh masalah pokok ekonomi, yang ketiga mengidentifikasi permasalahan ekonomi klasik dan modern. Mulai dari pengertian pokok ekonomi ya. Nah, ada yang tahu pengertian masalah pokok ekonomi? Siti? Pengertian masalah pokok ekonomi ialah masalah yang timbul ketika kebutuhan dan keinginan manusia bertemu dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Nah, yang kedua contoh dari masalah pokok ekonomi. Ada yang tahu contoh dari masalah pokok ekonomi? Contohnya seperti minyak goreng, Bu, BBM. Ya, minyak goreng, kelangkaan BBM, kelangkaan beras. Terus pernah pada awal pandemi itu terjadi kelangkaan hand sanitizer, masker ya. Terus yang ketiga mengidentifikasi permasalahan ekonomi modern dan klasik. Nah, permasalahan ekonomi klasik itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama apa? Permasalahan produksi. Yang kedua, permasalahan konsumsi. Dan yang ketiga, permasalahan distribusi. Nah, selanjutnya permasalahan yang ada di ekonomi modern. Apa saja permasalahan yang ada di ekonomi modern? Ada 3. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Permasalahannya adalah what, who, for whom. Ya, Who, buat itu berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, who, bagaimana? Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang terakhir, for whom. For whom untuk siapa barang tersebut diproduksi dan siapa yang akan menikmati keuntungannya. Nah, kita telah selesai mempelajari tentang materi masalah pokok ekonomi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga kalian juga sudah paham tentang materi yang baru saja kita pelajari. Baik, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Dadah. Dadah. Ya, Bu.